wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niswatul Arifah dari Pasca Sarjana IAIN Salatiga semester 3. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu tema dari mata kuliah Sistem Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Oktio Franky Biantoro MPDI. Silahkan simak video berikut ini yang akan membahas tema berkaitan tentang jenis-jenis skala sikap. Nah, yang pertama, skala sikap merupakan bentuk pengukuran dalam proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan pola perilaku peserta didik selama proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian, kita mengenal skala sikap dan ada dua skala sikap yang akan kita bahas dalam video kali ini. Skala yang pertama yaitu skala Likert. Untuk informasi, skala Likert ini pertama kali dikembangkan oleh salah satu ilmuwan yang bernama Francis Likert pada tahun 1932 dalam mengukur sikap dalam masyarakat. Nah, skala bentuk ini biasanya menggunakan pensekoran untuk memperoleh informasi dari peserta didik. Dalam skala ini hanya menggunakan item yang secara pasti baik dan secara pasti tidak baik. Jadi bisa diperoleh kesimpulan bahwa ada sesuatu yang di dalam diri peserta didik ini berorientasi pada hal positif dan berorientasi pada hal-hal yang bersifat negatif. Kemudian, bagaimana prosedur dalam membuat skala Likert untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran? Yang pertama, langkah 1 yaitu pengumpulan item-item yang cukup banyak dan relevan dengan masalah yang terjadi di masa kini, dari yang disukai peserta didik sampai yang tidak disukainya. Kemudian yang kedua, item tersebut dicoba kepada sekelompok responden, dalam hal ini peserta didik, yang cukup representatif dari semua populasi yang telah diteliti. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan respon dari responden, yaitu peserta didik, untuk kemudian diberi skor dan jawaban yang telah diberikan maka diindikasikan yaitu jawaban yang disenangi dan jawaban yang tidak disenangi. Jika jawaban yang disenangi maka diberi skor tertinggi. Kemudian yang keempat, total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor masing-masing individu. Kemudian yang terakhir, respon yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengetahui item mana saja yang menjadi batasan antara skor tertinggi dan skor rendah. Selanjutnya adalah kaidah penulisan skala sikap menurut Likert. Responden, dalam hal ini peserta didik, akan memberikan respon apabila sesuatu yang disukai itu dijawab dengan 1, sangat tidak setuju, maka akan diberikan tanda STS. Kemudian tidak setuju dengan simbol huruf T dan S. Kemudian ada tidak dapat menentukan, itu simbolnya huruf E. Kemudian setuju maka simbolnya huruf S. Dan yang terakhir, apabila sangat setuju maka simbolnya SS. Kemudian prosedur pensekoran skala sikap dalam hal ini, apabila dijawab sangat tidak setuju maka skornya adalah 0. Kemudian tidak setuju skornya 1. Kemudian tidak dapat menentukan skornya 3. Dan apabila setuju maka skornya 4. Kemudian skor tertinggi merupakan hasil dari jawaban sangat setuju. Lantas bagaimana cara membuat instrumen penilaian terkait dengan skala sikap menurut Likert? Yaitu dengan 1, menggunakan atau mengukur sikap peserta didik, mengukur pendapat peserta didik maupun kelompok dengan kriteria atau indikator tertentu, dan nantinya indikator ini dijadikan variabel yang memungkinkan peserta didik bisa memilih jawaban dari yang sangat penting kemudian sampai yang tidak
penting. Lalu bagaimana menggunakan kata-kata untuk penilaian skala Likert ini? Untuk penilaian ekspektasi bisa menggunakan pensekoran, misalnya 1. Sangat penting dengan simbol huruf SP dan skornya adalah 5. Kemudian penting, skornya adalah 4, menggunakan simbol huruf P. Yang ketiga yaitu jawaban ragu-ragu dengan simbol huruf R besar dan nilainya atau skornya adalah 3. Kemudian ada tidak penting dengan simbol huruf TP dengan skor 2, dan yang terakhir sangat tidak penting dengan simbol STP dan skornya adalah 1. Kemudian mengenai penilaian tentang persepsi peserta didik dapat menggunakan jawaban antara lain, misalnya 1. Sangat baik dengan simbol huruf SB dengan nilai 5. Kemudian baik simbol huruf B dengan nilai 4. Kemudian cukup baik dengan simbol CB dengan poin 3, atau tidak baik dengan simbol TB dan skornya 2. Dan terakhir adalah sangat tidak baik dengan simbol huruf STB dan skornya adalah 1. 2. Yaitu skala Goodman. Skala Goodman ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Louis Goodman dengan ciri yaitu menggunakan skala kumulatif dalam penilaiannya. Bagaimana cara membuat skala Goodman ini? Yang pertama adalah susunlah sejumlah pertanyaan yang relevan dengan situasi saat ini yang akan diselidiki kepada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu lakukan penelitian permulaan pada sejumlah sampel dari populasi yang akan diselidiki. Sampel yang diselidiki ini minimal besarnya adalah 50 orang. Kemudian yang ketiga, jawaban yang diperoleh kemudian dianalisis, dan jawaban yang terlalu ekstrim dibuang. Jawaban yang ekstrim ini nantinya adalah jawaban yang disetujui atau tidak disetujui melebihi dari 80% sampel. Kemudian yang keempat, susunlah jawaban pada tabel Goodman dan hitunglah koefisien yang didapatkannya. Untuk yang terakhir yaitu implementasi 2 skala sikap menurut Likert dan Goodman yang akan digunakan dalam penilaian pendidikan agama Islam. Yang pertama, langkah 1 adalah menentukan objek sikap peserta didik yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, dalam prakteknya penentuan objek sikap berasal dari kompetensi dasar. KD ini nanti dijabarkan dalam bentuk variabel, kemudian diajukan instrumen ini kepada peserta didik. Sebagai contoh, salah satu KD dalam pembahasan pendidikan agama Islam adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini merupakan objek sikap peserta didik yang akan diteliti kepada mereka. Nantinya akan diperoleh jawaban-jawaban yang telah kita sediakan melalui model skala Likert dan skala Goodman. Langkah yang kedua yaitu memberikan batasan terhadap tujuan yang berkaitan dengan objek sikap. Apabila tadi objek sikapnya adalah sholat 5 waktu, maka harus berlakukan batasan terhadap apa yang ingin diteliti, sikap apa yang tercermin dalam peserta didik yang berkaitan dengan skala sikap. Contoh, skala sikap dalam pembahasan atau dalam pelaksanaan sholat 5 waktu ini berupa apakah peserta didik melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, sudah memenuhi rukun dan syarat sholat secara baik dan benar, dan kemudian tidak meninggalkan sholat secara sengaja maupun tidak disengaja. Nah, batasan-batasan inilah yang nantinya akan membantu guru dalam proses penilaian skala sikap kepada peserta didik. Kemudian langkah yang ketiga, menyusun kisi-kisi indikator yang dijadikan variabel pelaksanaan sholat 5 waktu. Dengan mengacu kisi-kisi ini akan memudahkan guru dalam membuat dan menyajikan
berbagai macam instrumen kepada peserta didik. Nah, kita sekarang sampai pada contoh penilaian sikap menggunakan model skala Likert. Ini disajikan dalam gambar, yaitu salah satu bentuk instrumen mengenai setiap umat muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan sholat lima waktu. Peserta didik dapat memilih jawaban mana saja yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan berkaitan tentang sholat lima waktu. Apakah memilih sangat setuju, atau setuju, atau bisa tidak dapat menentukan, atau tidak setuju, atau bahkan sangat tidak setuju. Kemudian contoh dari skala Goodman dalam penilaian PAI hanya berkaitan tentang menentukan jawaban iya atau tidak sesuai dengan instrumen soal yang telah diajukan. Di sini tertera contohnya adalah apakah siswa tersebut melaksanakan sholat lima waktu. Jadi jawabannya tegas antara iya dan tidak. Demikianlah pembahasan kita kali ini dengan topik tema pembahasan yaitu jenis skala sikap menurut Likert dan Goodman dan juga implementasinya terhadap pendidikan agama Islam. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.